Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Fitrianingsih dengan NIM 123101449. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya di mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang mana beliau bertanya mengenai apa urgensi ilmu pengetahuan untuk Anda. Nah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang calon guru, seseorang memang harus ditekankan mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai segi berpikir yang kritis dan kreatif. Nah, di dalam mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, maka di dalam ilmu pengetahuan itu tentu saja memiliki beberapa manfaat. Ilmu pengetahuan memiliki banyak sekali manfaat dan pentingnya sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya ilmu pengetahuan tersebut. Yang pertama, membuka wawasan. Ilmu pengetahuan itu membantu kita memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Dengan pengetahuan yang luas, kita dapat melihat dan mengerti fenomena alam, kehidupan, teknologi dengan sudut pandang yang lebih mendalam. Yang kedua itu inovasi dan kemajuan. Inovasi pengetahuan adalah pendorong utama inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, maupun lingkungan. Nah, tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak akan memiliki perkembangan yang signifikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu ada pemecahan masalah. Ilmu pengetahuan membantu kita memecahkan berbagai permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh manusia tentunya. Dengan pengetahuan ilmiah, kita dapat mencari solusi yang efektif dan efisien tentunya untuk berbagai tantangan yang akan yang kita hadapi sekarang. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas hidup. Ilmu pengetahuan memungkinkan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita melalui pengembangan obat-obatan baru, teknologi yang lebih efisien, dan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan sekitar kita. Yang kelima itu pembangunan masyarakat. Ilmu pengetahuan itu berperan penting tentunya dalam pembangunan masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Dengan pengetahuan ilmiah, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Yang keenam, yaitu pendidikan dan pemahaman. Ilmu pengetahuan merupakan dasar dari pendidikan yang berkualitas dengan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu pengetahuan. Kita tentunya dapat mengembangkan potensi diri kita dan ikut juga berkontribusi secara positif di dalam masyarakat. Nah, itu adalah pandangan dari secara umum mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi saya. Di dalam Islam selalu menyeru dan memotivasi penekunan ilmu pengetahuan, mengajak umatnya untuk menuntut, mempelajari, mengamalkan, serta sekaligus mengajarkan sebuah ilmu. Islam menjelaskan keutamaan menuntut ilmu dan etikanya, serta menegur orang yang tidak memperhatikan sebuah penjelasan terhadap ilmu. Islam sangat menghargai ahli ilmi dan menganjurkannya agar umatnya untuk dekat dengan ilmu pengetahuan. Dalam kamus membuat kosakata Al-Quran dinyatakan bahwa ilm atau ilmu sebanyak 80 kali dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut seperti ya'lamu ma, a'lamu beratus-ratus kali. Selain itu, kita teliti bahwa buku hadis An-Nabawi di dalamnya terdapat masalah-masalah tentang ilmu. Selain di dalam Al-Quran, banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya yaitu man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, man arada akhiraha fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, jika kamu menginginkan kebaikan dunia, hendaklah kamu menuntut ilmu. Jika kamu menginginkan kebaikan akhirat, hendaklah kamu menuntut ilmu. Serta jika kamu menginginkan keduanya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaklah kamu menuntut ilmu. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi mengenai sebuah ilmu. Betapa tingginya seseorang yang belajar, seseorang yang alim, seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap ilmu. Karena pribadi seorang muslim tidak bisa dipisahkan antara kehidupan akhirat dan dunia mereka. Karena hal tersebut merupakan sebuah integritas yang mana tidak bisa dipisahkan. Begitu juga di dalam ilmu pengetahuan yang ada di dunia, baik
dari berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, humaniora, dan sebagainya. Hal tersebut memang harus ada di dalam diri seorang muslim, dikarenakan seorang muslim itu harus berjiwa luas, berjiwa tekun, dan juga memiliki pengetahuan yang mumpuni, baik itu dari segi intelektualitas, baik itu dari segi iman, dan sebagainya. Orang yang berilmu memiliki keutamaan di dalam Al-Quran, di dalam Islam juga. Nah, Al-Quran adalah kitab terbesar yang mengangkat derajat ulul ilmi atau derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah menjelaskan bahwa Ia menurunkan kitabnya dan merinci ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 3, surat Al-Imran ayat ke-18, Allah memulai pernyataannya dari penyataan tentang dirinya, memuji para malaikatnya dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, Allah meminta kesaksian mereka atas permasalahan kehidupan yang paling besar, yaitu masalah keesaan. Hak-hak ilmu atas pemiliknya yaitu 1. Mengerti dan memahami. Yang kedua, beramal berdasarkan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, mengajarkan ilmu dan menyebarkan kepada orang lain. Wajib menjelaskan apa yang wajib dan apa yang haram, dan diharamkan untuk menutupinya. Yang kelima yaitu berhenti sebatas kadar ilmu yang dimiliki. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya ilmu pengetahuan itu memang harus ada di dalam diri seorang akademisi, yang mana hal itu juga menjadi sebuah acuan di dalam seorang akademisi mengajar. Sebagai seorang calon guru, di dalam pengimplementasiannya, ilmu pengetahuan memang hal yang paling penting sesudah sikap ataupun akhlak. Karena ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk mencerdaskan, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia ataupun yang ada di dalam lingkup masyarakat. Nah, seseorang yang telah terbiasa belajar tentu akan terus semakin penasaran. Bagi saya, seorang muslim itu hendaklah mempunyai intelektualitas dan keimanan yang seimbang, dikarenakan seorang muslim hendaklah mempunyai pribadi yang agamis dan kritis, karena hal-hal tersebutlah yang menjadi sebuah solusi jika kita dihadapkan di dalam suatu permasalahan. Jadi kita bisa mengambil sumber dari berbagai sumber seperti Al-Quran, dan juga kita kritiskan dengan nalar kita. Nah, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Sang Kuasa dan saya hanyalah manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.